Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah, shadaqallahul azim. Anandaku, ayahanda, ibunda serta kaum muslimin sekalian, pada hari ini kita telah mencapai Ramadan menuju tahap-tahap akhir. Di tahap-tahap inilah justru kita harus semakin menguatkan barisan kita, membulatkan tekad kita, semangat kita untuk terus berburu pahala, berburu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan kehambaan kita. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya kita menghambakan diri kita secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehambaan ini sejalan dengan konsep ketuhanan, yakni konsep syukur. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya, Allah hanya meminta satu kepada hambanya, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan fitrah kita sebagai hamba Allah, selayaknya lah kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, nikmat berupa kita bisa melakukan puasa dengan mudah di tahun ini. Sebentar lagi kita bisa merasakan nikmatnya berlebaran, bersilaturahmi tanpa ada halangan. Mari kita syukuri bersama-sama. Bentuk syukur ini sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya jikalau engkau mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Dan jika kau mengkufuri, yakni tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan mencabutnya. Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan dalam kitab Syarah Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, man lam yashkurin ni'amah faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka dia telah mempersiapkan dirinya untuk kehilangan nikmat-nikmat tersebut. Dan barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, maka dengan syukur itulah kita telah mengikat nikmat-nikmat tersebut kepada diri kita. Alangkah baiknya, terutama di 10 hari terakhir ini, kita mari terus meningkatkan ibadah kita. Jangan pernah ada kata malas beribadah, malas bertadarus, malas bersedekah. Jangan sampai pernah ada sedikit pun. Mari kita selalu membimbing hati kita, melawan nafsu kita untuk selalu dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bentuk syukur di dalam kitab Hikam ini dikatakan ada 3. Yang pertama ialah syukur dengan hati. Kami ulangi, bentuk syukur di dalam kitab ini diterangkan ada 4. Yang pertama yakni syukur dengan hati. Syukur dengan hati yakni bi an ta'lama anna ni'ama kullaha minallahi ta'ala. Mensyukuri dengan hati yakni kita meyakini bahwa seluruh nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan nikmat darinya, bukan atas keberhasilan kita ataupun sebab usaha kita. Itu murni karena nikmat Allah. Sebanyak apapun kita berusaha, ketika semuanya kita mengandalkan kemampuan diri kita, semuanya menjadi tidak mungkin.
karena semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita mendapatkan nikmat berupa bisa menjalankan Ramadan dengan hikmat, bisa menjalankan Ramadan dengan penuh ibadah, lingkungan yang mendukung, maka selayaknya lah kita mensyukurinya dengan yang pertama dengan hati kita. Dengan hati kita mensyukuri, meyakini bahwa nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur itu adalah wa imma bil lisan. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Seperti apa syukur dengan lisan itu? Bi an tatahaddatsa bi ni'matillahi, yakni dengan kita menceritakan nikmat-nikmat Allah tadi. Nikmat yang pertama dengan hati kita meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan kita juga bersyukur dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada hamba-hamba Allah yang lain. Termasuk mensyukurinya adalah dengan mengucapkan kata Alhamdulillah, pujian kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur Alhamdulillah, kemudian kita juga meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kita menceritakan bahwa kepada saudara-saudara kita, Alhamdulillah saya memperoleh nikmat dari Allah. Nikmat berupa apapun kita ceritakan. Tujuannya ini karena kita sesuai dengan perintah Allah, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan kita ceritakan. Kita niatkan bukan niat pamer, tapi kita niatkan ini untuk menjalankan perintah Allah, murni menjalankan perintah Allah, bukan untuk pamer atau apalagi menyakiti hati kaum atau hati saudara-saudara kita yang kurang mampu, bukan, tapi niatnya untuk mensyukuri nikmat Allah, diceritakan nikmat yang kita peroleh itu. Yang berikutnya wa imma bil jawarih. Wa imma bil jawarih. Jadi berikutnya adalah kita mensyukurinya dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita bi an tusarrifaha fi taatillahi. Yani kita menjalankan semua nikmat-nikmat Allah ini kita prioritaskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya terutama 10 hari terakhir ini kita fokuskan segala amal-amal ibadah kita untuk dalam bentuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yaitu termasuk bentuk syukur kepada Allah ialah ketika kita mendapatkan nikmat dari orang lain, kita mendapatkan nikmat dari si Yazid, katakanlah Nabi yang memberikan kita rezeki lantarannya berupa Yazid, nah, kita memuji Yazid itu termasuk bentuk nikmat kita dengan lisan. Jadi kami ulangi, bentuk nikmat niku berarti ada 3. Ada kala bentuk syukur itu ada 3. Ada kalanya dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Dengan hati kita meyakini bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Dengan lisan kita mengucapkan hamdalah, kemudian menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada saudara kita. Yang terakhir kita bersyukur melalui jawarih dengan anggota badan kita. Menjalankan dengan cara semua anggota badan kita ini digunakan untuk bersyukur, yakni digunakan untuk taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila dari awal sampai akhir ada kurang atau khilaf dalam penyebutan semuanya, kata atau selebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.